Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, NIM 1022000040, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Z Haryanto SHMH. Di sini tugasnya disuruh untuk menjelaskan materi-materi yang sudah diajarkan dan memberikan penyelesaian masalah. Untuk materi yang pertama tentang hukum perdata, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum perdata. Apakah hukum perdata? Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat. Adapun bidang hukum yang meliputi hukum perdata yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Saya akan memberikan contoh kasus permasalahan terkait dalam hukum perdata, yaitu 1. Gugatan perdata Karhutla senilai 3,15 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri guna mempercepat upaya eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrek. Direktur Jenderal Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa dari nilai total gugatan perdata kasus Karhutla sebesar 3,15 triliun, jumlah yang disetorkan ke rekening negara pada waktu itu baru 78 miliar rupiah. Koordinasi pun terus dilaksanakan. Kemudian masuk tahap penilaian terhadap aset PT Kalista Alam yang ketika itu akan dilelang untuk membayar ganti rugi. Selain itu, pemerintah juga memproses pengiriman surat ke beberapa PN agar segera melakukan pemanggilan pihak yang terkait. Cara penyelesaian masalahnya menurut saya, hindarilah membuang puntung rokok atau bermain api sembarangan, karena itu dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, jagalah hutan kita, karena kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Kita masuk ke materi yang kedua tentang sejarah hukum perdata. Hukum perdata Indonesia hampir keseluruhnya merupakan peninggalan hukum perdata Belanda yang secara historis tak pula bisa dipisahkan dari kode sipil Perancis. Hukum perdata Perancis pada masa Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Kodifikasi hukum perdata Perancis sebagaimana dimaksudkan selesai dibentuk tahun 1800 dengan nama Kode Civil de Perancis. Kode sipil ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan perubahan, diundangkan pada tahun 1807 dengan nama Kode Napoleon, tapi kemudian disebut dengan Kode Sipil Perancis sejak tahun 1811 sampai tahun 1838. Kode Sipil Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda, berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di negeri Belanda, karena negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. Di negeri Belanda setelah terakhir pendudukan Perancis tahun 1813, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Grondwet negeri Belanda tahun 1814 atau pasal 100, dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata, diketuai oleh Mr. J.M. Kemper. Dalam tahun 1822, rencana Kemper itu ditolak oleh perwakilan rakyat Belanda setelah Kemper meninggal dunia tahun 1824.
Perbuatan kodifikasi dipimpin oleh Nikolai dengan suatu metode kerja yang baru, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Setelah diketahui kehendak mayoritas panitia lalu menyusun rencana-rencana dan mengajukannya ke parlemen atau perwakilan rakyat yang diputuskan. Demikianlah cara kerja yang dilakukan semenjak tahun 1822 sampai 1826. Bagian demi bagian KUH Perdata Belanda diselesaikan dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam stadsblad atau tempat tinggal. Mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sebagai seluruhnya sampai selesai. Materi ketiga, perihal mengenai orang dalam hukum perdata. Subjek hukum. Subjek hukum dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Agra yaitu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, berarti mempunyai wewenang hukum. Sedangkan pengertian wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Ada lagi yang namanya badan hukum. Apakah itu badan hukum? Badan hukum adalah subjek hukum cipta manusia pribadi yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Kita masuki ke materi yang keempat, tentang hukum perkawinan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata. Adapun hak dan kewajiban suami istri yaitu suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah dan mendidik anak bersama-sama. Adapun kasus yang terkait dalam perkawinan menurut hukum perdata yaitu menikah di bawah umur. Sudah kita ketahui bahwa menikah di bawah umur tidak boleh dan minimal harus berusia 19 tahun dan bisa memberi nafkah kepada istri, karena tanggung jawab seorang laki-laki itu menafkahi istrinya maupun anak-anaknya. Adapun cara atau solusi agar tidak terjadinya nikah di bawah umur yaitu hindari pacaran, sesungguhnya itu mendekatkan kita kepada zina. Kita masuki ke materi yang kelima, tentang hukum keluarga. Sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum keluarga. Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, saudara, dan kekeluargaan karena perkawinan. Keluarga saudara. Keluarga saudara adalah pertalian keluarga antara orang yang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain antara orang-orang yang sama mempunyai bapak asal yang sama. Ada juga namanya keluarga semenda. Kekeluargaan semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seorang di antara suami istri dengan keluarga saudara dari yang lain. Adapun kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua atau order-like match adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anak-anaknya yang belum dewasa, dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali, maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Hal ini ditetapkan oleh pasal 298 KUH Perdata. Menurut Undang-Undang Perkawinan atau UUP, kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan. Pasal 47 ayat 1 UUP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu arti pendewasaan. Pendewasaan atau handlisting adalah suatu upaya yang digunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa baik
untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Dengan kata lain, upaya hukum yang menempatkan orang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa, seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak mampu bertindak sendiri di dalam pengurus kepentingan-kepentingan sendiri, maka dilakukanlah pendewasaan dengan suatu penyayatan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya, atau hanya untuk beberapa hal saja dipermasalahkan dengan seorang yang sudah dewasa. Baiklah, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Jika ada kekurangan itu dari saya, dan jika ada kelebihan maka itu dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.